kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masuk ke materi-materi mengenai PPH Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung PPH pasal 21 bagi pegawai tetap. Baik, pada dasarnya PPH 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dengan jenis penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau bisa juga pembayaran lain, bisa dengan nama dan bentuk apapun, utamanya yang diterima karena imbalan kerja. Jadi kita bekerja dulu, kemudian kita mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang telah kita selesaikan, maka yang semacam itu adalah jenis penghasilan yang harus dikenakan potongan PPH pasal 21. Penghitungan PPH 21 pegawai dengan jenis lainnya seperti yang tidak tetap, penerima upah dan lain-lain. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan nanti diajukan. Kita bahas setelah ini, kita break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam komponen PPH Badan, kita akan kembali membahas penyusutan, tetapi penyusutan yang kali ini hanya sedikit ini saja, sedikit mungkin itemnya lebih banyak saja dibandingkan penyusutan yang kita bahas kemarin pada waktu sebelum UTS yang materinya berkaitan dengan PPH orang pribadi. Jadi materi yang akan Ibu bahas ini mungkin kurang lebih akan seperti mengulang karena sudah pernah Ibu jelaskan mengenai penyusutan juga di pertemuan sebelum UTS. Nah, kita berarti sama aja kayak merefresh gitu ya. Moga-moga slide Ibu sudah kelihatan, kita mulai. Baik, untuk penyusutan yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan aktiva tetap, di mana dalam prakteknya aktiva yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha bisa beraneka ragam, tidak hanya yang tetap, juga ada yang intangible. Nah, yang kita bahas kali ini hanya yang tetap saja, yang eh, langsung kelihatan jenis barangnya berwujud dan langsung kita korelasikan dengan dasar hukumnya sebagaimana ada di poin 1, yaitu dari Undang-Undang PPH, tepatnya di pasal 11. Juga kaitannya dengan PSAK 16 tentang penyusutan aset. Di dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap ini, apabila terdapat item-item aset yang kita tidak bisa temukan penjelasannya dalam Undang-Undang PPH ataupun peraturan yang lebih lanjut ya berkaitan dengan perhitungan penyusutan fiskal, maka kita akan menggunakan penjelasan atau patokan yang diterbitkan di dalam PSAK 16. Aturan turunan dari Undang-Undang PPH pasal 11 ada di KMK 138 yang diterbitkan tahun 2002. Ini menjelaskan tentang jenis barang apa saja yang masuk kriteria bisa dihitung penyusutan fiskalnya dan kemudian sudah dibagi dalam kelompok-kelompok. Sampai hari ini belum ada peraturan yang merevisi KMK 138 tahun 2002 ini. Jadi kalau sekarang di posisi tahun 2024, kita mau melihat acuannya ke KMK 138, yang dapat kita perhatikan dari isi KMK itu adalah jenis atau kriteria barang-barang yang mirip dengan yang ada di kelompok 1, 2, 3, 4.
Dasar hukum berikutnya adalah Per 20 yang diterbitkan tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan penetapan masa manfaatnya sesungguhnya atas harta berwujud yang bukan bangunan. Nah, ini biasanya diajukan oleh para pelaku usaha yang merasa bahwa masa manfaat yang ada di pasal 11 itu nggak relate banget nih gitu ya dengan jenis barang yang mereka gunakan. Menurut kami ini udah nggak bisa enggak, wajarnya itu ada di 10 tahun gitu. Kenapa menurut pajak cuma 8 tahun gitu masuk kelompok 2. Nah, untuk mengubah apa yang ada di pasal 11, wajib pajak dipersilahkan terapkan cara yang diatur di Per 20, ajukan permohonan untuk mengubah jumlah tahun Kalau masa kemarin di Korea dari. tuh, Pak Joni. Ini ya listnya ya yang bakal maju, yang bakal Oke. Ini bocor apa gimana nih? Kita double dengan kelas lain nggak? enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak. Oh iya. Baik, Ibu lanjutkan dulu ya. Metode penyusutan yang diizinkan secara fiskal hanya dua macam, garis lurus dengan saldo menurun. Kemudian kapan kita mulai hitung penyusutannya? Kalau barang itu kita dapat dari beli produksi pabrik ya, sejak kapan kita beli barangnya? Menurut fiskal begitu ya. Sejak kapan itu yang kalian jadikan patokan adalah bulan pembelian. Kata-katanya di sini mulai saat pembelian, tetapi dispesifikan garis bawahi di bulan pembelian. Jadi mau barang itu dibeli di tanggal 1 bulan 3 misalnya, atau di tanggal 30 bulan 3, patokannya adalah bulan pembelian. Bulan itulah kita anggap sebagai penyusutan pertama mulai ya. Nah, akan beda dengan patokan yang digunakan oleh akuntansi secara umum. Karena masing-masing perusahaan diperbolehkan untuk menganut mana metode yang menurut kalian paling cocok dengan kegiatan usaha yang kalian jalankan. Jadi disediakan alternatif ketika kita mengakui aset yang kita beli itu sampai persis ke tanggal pembelian aktivanya. Secara akuntansi komersil ya, secara umum ya. Jadi kalau misalnya kita beli barang itu di tanggal 1, berarti bulan itu kita anggap masuk sebagai bulan pertama hitung penyusutan. Tetapi apabila barang dibeli lewat tanggal 15, maka perhitungan penyusutan dimulai di bulan berikut setelah bulan pembeliannya. Nah, itu diizinkan. Kalau pakai metode yang semacam itu, secara akuntansi komersil diizinkan. Tetapi untuk menghitung penyusutannya yang secara fiskal, tetap dimulai dari bulan dilakukannya pembelian. Nah, untuk aset yang diperoleh bukan dari beli, tetapi dari dibangun. Kita misalnya usahanya membangun sendiri, Pak, ini gudang gitu ya. Nah, gudang itu kan kita nggak beli seperti kita beli printer gitu ya, ke toko gitu ya. Jadi penyusutannya dimulai ketika bangunannya sudah selesai dan dapat ditempati. Apabila kita membelinya dari developer, maka perhitungan penyusutan dimulai ketika barang atau aset bangunan tersebut telah diserah terimakan, kemudian bisa kita gunakan. Nah, di bulan itulah mulai dilakukannya penyusutan. Monggo untuk hal-hal yang semacam ini, sekiranya perlu untuk dicatat sebagai patokan, akan lebih baik dicatat saja. Nah, untuk aset yang revaluasi atau penilaian kembali, ya, dari waktu barang itu dibeli, kita menghitung penyusutannya normal, tetapi ketika aset direvaluasi, maka kan nilainya akan berubah. Ya, biasanya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan apa? Dibandingkan nilai sisa buku pada tahun dilakukannya revaluasi.
Nah, kalau misalnya di tahun dilakukan revaluasi, ternyata nilai sisa bukunya tinggal 10 juta. Setelah dilakukan revaluasi, nilainya dihitung ulang dan menjadi 20 juta misalnya. Bagaimana penyusutannya? Kita melanjutkan dari yang 10 atau bagaimana? Disusutkan dari nilai yang baru, yaitu setelah dilakukan revaluasi 2023. Nah, kalau pakai garis lurus, kita bisa langsung bagi dengan jumlah bulan atau dibagi jumlah tahun, karena dia angkanya sama per bulan per tahun. Kalau saldo menurun, nggak sama. Nggak samanya karena dia ini tergerus gini. Nilai barang 8 juta, bebannya 50%. Tahun kedua dari 4 juta kali 50%. Tahun ketiga dari 2 juta dikali 50% gitu. Jadi ini kita harus ngeliat seperti Ibu sebutkan tadi, kayak pengakuan, biaya sewa. Sewa 1 tahun 4 juta, tapi 4 jutanya di 2022 baru dipakai 2 bulan. Ya berarti sisa 10 bulan ini kita catat di 2023. Nah kayak gitu. Karena sekarang sudah jam 20.01, nanti silakan dibahas dengan Pak Kowi untuk asistensi. Dikumpulkan setelah selesai asistensi. Pak Kowi, apakah absennya sudah di absen semua? Sudah, Bu. Baik. Untuk kuliah malam ini kita tutup sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, tugas ini Ibu harapkan nanti dikumpulkan. Silahkan dibahas dengan Pak Kowi untuk atur jam asistensinya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.